Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita bisa masih dapat hidup di muka bumi ini, masih dapat menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi pada bedah buku online, Adabku Keseharianku bersama saya yang menulis buku tersebut. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu masih sedikit pembahasan tentang riya dan sedikit pembahasan tentang sum'ah. Sum'ah dan riya itu ibarat kakak beradik, tidak bisa dipisahkan. Ada riya, pasti ada sum'ah. Nah, sekarang apa itu sum'ah? Sum'ah itu, kata Dr. Abdul Qadir As-Sufi dalam kitabnya Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid, beliau mengatakan bahwasannya sum'ah itu merupakan perbuatan yang menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang, atau menyebutkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya. Ingin terkenal, ingin populer, ingin disebut alim. Pada intinya, sum'ah itu ingin didengar orang atau ingin populer. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sum'ah ini? Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya, man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah di hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi SAW apalagi, siapa yang memperlihatkan atau mempertontonkan amalannya untuk orang lain, maka Allah akan pertontonkan amalan kita di akhirat nanti. Allah akan membuka aib kita. Seperti itu. Ini amalan kita. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua orang ketika hari kiamat. Maka dari itu kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ar-riya, yaitu riya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya riya itu adalah amalan hati. Amalan hati yang tidak baik. Maka tidak ada orang yang mengetahui hati seseorang, tidak ada. Ketika kita melihat seseorang itu mengaji kemudian diupload videonya di media sosialnya, apakah kita tahu dia itu sedang riya atau tidak? Tidak bisa kita menilainya. Dari mana kita menilai itu? Apakah kita ketika mendengar suara seorang muazzin yang azan, suaranya bagus, apakah kita bisa menilai seorang muazzin tersebut, oh ini pasti riya nih muazzin ini, karena suaranya bagus? Apakah kita bisa menilai seperti itu? Tidak bisa. Apakah ketika kita mendengar suara seorang imam sholat, suaranya mungkin merdu, mungkin bagus, apakah kita bisa menilai seorang imam sholat tersebut sedang riya? Tidak. Tidak bisa. Siapa yang bisa menilai riya? Tidak ada. Karena itu amalan hati. Seperti halnya ikhlas, seperti halnya niat, itu amalan hati. Tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan hati. Maka kita tidak boleh suuzon kepada orang lain. Tidak boleh suuzon atau berburuk sangka kepada orang lain. Maka dari itu, saya akan memberikan tips Apa sih tips supaya kita itu terhindar dari perbuatan riya? Yang pertama, setidaknya kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita itu dijauhkan dari perbuatan riya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya kata beliau mengajarkan doa ini ya, Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Ya Allah, aku meminta pertolongan, meminta pelindungan kepada Engkau dari berserikat atau dari syirik kepada Engkau. Dan aku tahu itu. Dan aku meminta ampun kepada Engkau ya, dari apa yang aku tidak tahu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha mungkin ya, apabila kita tidak hafal doanya ataupun lupa, kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari ya, bahasa masing-masing daerah yang bisa ya, kita pahami ya, agar doa kita itu lebih lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, apa tipsnya? Yaitu mengatur dan menata hati untuk ikhlas beramal ya. Seberusaha mungkin kita itu ya, seberusaha mungkin untuk menghindari suatu perbuatan riya ya. Yang di pertemuan yang lalu, pertemuan yang keempat, saya mengatakan bahwasanya menampakkan ibadah itu adalah belum tentu riya, tapi jalan atau pintu gerbang menuju riya. Maka dari itu sebisa mungkin ya, untuk kita itu menjauhi sesuatu yang bisa menyebabkan riya. Yang ketiga, tips dari saya yaitu apa? Berusaha untuk menyembunyikan amalan ya. Menyembunyikan amalan ya. Tidak semua amalan yang kita sembunyikan, tidak semuanya ya. Salat berjamaah itu tidak bisa kita sembunyikan ya. Harus di luar, di masjid. Azan pun tidak bisa kita sembunyikan ya. Azan tidak bisa kita sembunyikan, harus keluar karena itu merupakan bentuk syiar Islam ya. Ada amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan. Ada juga amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Maka dari itu sebisa mungkin ya, kalau seandainya kita itu takut terjangkit penyakit riya, maka sebisa mungkin kita itu untuk tidak menampakkan amalan kita. Sebisa mungkin kita itu untuk tidak menceritakan amal kita kepada orang lain sebisa mungkin. Kecuali dalam kondisi darurat misalnya ya, atau kondisi dalam hal yang penting. Misalnya ya, ketika kita mendapatkan nikmat juara lomba 1 menghafal Al-Qur'an, maka kita ya kabarkan kepada orang tua kita seperti itu. Kabarkan kepada ibu kita, kepada orang-orang yang kita sayangi terutama ya, seperti itu. Itu seperti itu. Itu diperbolehkan ya, kalau seandainya penting ya, seperti itu. Apabila tidak ada kepentingan ya, sebisa mungkin untuk disembunyikan karena takut ya membuka pintu riya. Dan yang terakhir ya, tipsnya yaitu apa? Mengingat besarnya ruginya orang yang berbuat riya ya. Karena orang yang berbuat riya itu ya, sejatinya dia itu beramal tidak ikhlas. Hanya berharap pujian dari orang, hanya berharap untuk terkenal, hanya berharap untuk populer, hanya berharap untuk disanjung orang. Ya banyak ya. Karena untuk orang, dan kemungkinan besar orang-orang yang beribadah karena ya, ingin dipuji orang ya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu sudah bagus ibadahnya, walaupun ibadahnya sudah bagus, sudah sesuai dengan koridor syariat, tapi karena dia tujuannya untuk orang, ya, untuk manusia, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya ya, amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka dari itu niat itu sangat penting. Ya, ikhlas ya beribadah kepada Allah itu sangat sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ya, insya Allah kita ketemu lagi ya di pertemuan yang berikutnya. Ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.